Ada banyak benda luar angkasa di seluruh alam semesta, bintang, planet, satelit, komet, dan asteroid. Tapi benda langit yang paling dekat dengan kita adalah bulan. Bulan udah banyak jadi objek riset, teori, dan bahkan mitos. Sebagai satu-satunya satelit alami dan permanen bumi, bulan masuk urutan 10 besar satelit terbesar di tata surya. Satelit alami bumi ini berada di lengan spiral luar galaksi Bima Sakti. Planet lain di tata surya, misalnya Mars atau Jupiter, punya banyak satelit lain. Yang terbanyak adalah Saturnus dengan 82 satelit. 53 di antaranya punya nama. Mau disebutin satu persatu? Enggak? Oke, lanjut aja. Dengan radius rata-rata 1737 km, bulan emang bukan satelit terbesar di tata surya, tapi yang terbesar dibandingkan ukuran planet yang dikelilinginya. Awalnya kamu pasti ngira satelit seperti bulan dan sebuah planet dibedakan dari ukurannya kan? Padahal enggak. Satelit terbesar di tata surya gede banget, bahkan ada yang lebih besar dari planet. Jupiter punya banyak satelit kayak gini, misalnya Ganymede yang punya lapisan es. Ganymede adalah satelit terbesar di tata surya, bahkan lebih besar dari Merkurius dan Pluto. Satelit ini mungkin punya laut air asin di bawah permukaannya yang melebihi seluruh air di permukaan bumi. Diameter bulan sedikit lebih besar dari 1/4 diameter bumi, tapi masanya 1/80 massa bumi. Gini biar lebih jelas, bayangin bumi sebagai balon kosong, kamu butuh 50 bulan untuk mengisi balon itu. Tapi lihat ukuran bulan dari sudut pandang berbeda, bandingkan dengan Amerika Serikat. Secara horizontal, lebar Amerika Serikat adalah 4.506 km. Artinya, diameter bulan lebih kecil. Kita pasti melihatnya kayak gitu, tapi gimana kalau satelit kita ternyata 2 kali lebih besar? Pertama, akan lebih sering terjadi gerhana matahari. Dalam keadaan sekarang, gerhana matahari bisa terjadi 2-5 kali setahun, tapi 5 kali setahun itu jarang. Gerhana matahari sebanyak 5 kali terakhir terjadi tahun 1935. Kalau mau lihat lagi, tunggu tahun 2206 ya. Aku mungkin bisa ngelihat itu. Matahari dan bulan kayak seukuran kalau dilihat dari bumi, tapi nggak kaget juga sih kalau bintang yang kita kelilingi ini ternyata jauh lebih besar. Jadi kalau bagian tengah matahari kosong, berapa banyak bulan yang bisa masuk ke sana? Udah, nggak usah nyari di Google. Jawabannya 64,3 juta bulan, atau sekitar 1,3 juta bumi. Iya, emang sebesar itu. Mumpung lagi bahas matahari nih, diameternya adalah 1.390.000 kilometer. Masanya kira-kira 330.000 lebih besar dari massa bumi. Tapi apa sih bintang itu? Aku bukan saintis, jadi aku simpel aja jelasinnya. Bintang adalah bola gas panas bercahaya yang disatukan gravitasi. Bintang memberi kita panas dan cahaya karena di sana emang super panas. Menurut ahli, bintang terkecil disebut Katai Merah karena ukuran dan warnanya. Bintang Katai Merah juga yang jumlahnya paling banyak di galaksi kita. Beberapa di antaranya kecil banget dan redup sampai nggak kelihatan oleh manusia di bumi. Nah, itu yang terjadi sama bintang tetangga kita, Proxima Centauri. Matahari dianggap bintang medium karena massa, cahaya, dan harapan hidupnya rata-rata. Masih ada banyak bintang raksasa di luar sana. Bintang itu lebih langka, tapi lebih gampang dilihat. Makanya bisa dibilang, setiap bintang yang kita lihat setelah matahari terbenam jauh lebih besar dari matahari. Oh iya, kita balik lagi bahas topik utama hari ini, bulan. Satu-satunya satelit alami bumi. Masa sih? Bisa benar, bisa juga enggak. Tahun 1997, sekelompok saintis nemu asteroid yang lebarnya sekitar 5 km. Asteroid ini tertangkap cengkraman gravitasi bumi. Nah, asteroid ini mirip satelit planet kita. Nama asteroid ini Krunya. Asteroid ini butuh 770 tahun untuk mengelilingi bumi. Krunya juga kelihatannya bakal mengitari bumi seenggaknya 5.000 tahun lagi. Bulan juga mulai menjauh dari kita. Tiap tahun, bulan menahan sebagian energi rotasi bumi dan menggunakannya untuk menjauh 4 cm di orbitnya. Kalau data yang ada sekarang benar, waktu bulan terbentuk, jaraknya sekitar 22.530 km dari kita.
Jaraknya sekarang rata-rata 385.000 kilometer. Lalu apa yang terjadi saat bulan udah jauh banget? Pastinya nggak ada lagi lagu Moon River, Fly Me to the Moon, How High the Moon. Nggak akan ada pasang surut di laut, dan malam bakal makin gelap. Musim bakal kelihatan beda banget, begitu juga panjang siang hari. Berdasarkan perhitungan sains, peristiwa ini bakal terjadi 50 miliar tahun lagi. Jadi nggak usah buru-buru nimbun senter ya, kecuali kalau kamu emang suka koleksi aja. Nah, ada lagi yang bikin khawatir nih. Matahari semakin terang 10% setiap 1 miliar tahun. Nggak usah dihitung, tapi singkatnya, mungkin aja jauh sebelum bumi ditinggalkan bulan, matahari udah melahap keduanya. Ya ampun, serem banget. Tapi hey, kenapa planet disebut planet dan kenapa bulan bukan termasuk planet? Bulan emang lebih besar daripada beberapa benda lain di tata surya, yaitu planet. Gini, planet adalah benda langit yang melakukan 3 hal. Mengorbit bintangnya, bukan yang lain. Cukup besar untuk berbentuk bulat karena gravitasinya. Terakhir, punya kekuatan untuk menangkal debu atau puing di orbitnya saat mengelilingi matahari. Jadi kita menerima fakta kalau bulan nggak mengorbit matahari, tapi nggak benar-benar mengorbit bumi juga sih. Keduanya mengorbit suatu titik yang ada di tengah-tengahnya, yaitu barycenter. Letaknya sekitar 1.600 km di bawah permukaan bumi, tapi masih 4.800 km dari pusat planet kita. Karena barycenter ini terletak di bawah permukaan bumi, kita nggak menganggap bulan sebagai planet. Biar jadi planet, ukuran bulan harus sepertiga lebih besar atau jaraknya harus sepertiga lebih jauh agar barycenternya nggak tergantung sama permukaan bumi. Bulan emang punya ciri-ciri lain yang mirip planet, makanya benda langit ini spesial di tata surya kita. Pertama, bulan punya kerak, mantel, dan inti. Geologinya juga aktif dengan peristiwa seperti gempa bumi. Iya bener, namanya gempa bulan. Hei, apalagi yang ada di bulan ya? Ayo lanjut penjelajahan luar angkasa kita. Tunggu, gak kedengeran ya? Emang gak bakal bisa karena luar angkasa benar-benar hening. Gak ada atmosfer di luar angkasa, jadi suara gak punya medium atau jalan untuk merambat. Duh, jangan deket-deket Venus deh kalau mau menjelajah luar angkasa. Venus adalah planet terpanas di tata surya. Suhu permukaan rata-ratanya sekitar 450 derajat Celcius. Pasti karena itu planet yang paling dekat ke matahari kan? Salah! Kalau gitu yang paling panas adalah planet yang paling dekat ke matahari, yaitu Merkurius. Itu juga salah, karena planet ini nggak punya atmosfer untuk mengatur suhu, fluktuasi di planet ini lebih besar. Kalender kamu juga bakal kacau di Venus karena 1 hari di permukaannya sama dengan 1 tahun di bumi. Soalnya rotasi Venus pada porosnya lambat banget, butuh 243 hari bumi untuk menyelesaikan harinya. Kalau kamu mau mampir ke Mars, hati-hati sama sunset biru di sana ya. Menurut pakar NASA, ada debu halus yang bikin warna biru di dekat bagian langit matahari jadi jauh lebih kelihatan di Mars. Ada yang suka berlian? Yuk berangkat, karena ada planet yang terdiri dari berlian. Ukurannya 2 kali ukuran bumi, konon planet itu sebagian besar dilapisi grafit dan berlian. Harga pakaian luar angkasa sekitar $12 juta atau 170 miliar rupiah. Tapi itu bakal keganti kalau kita pergi ke planet itu kan? Kalau kamu nggak mau menjelajah luar angkasa dan lebih suka tinggal di bumi, ada kabar baik nih. Ada lebih banyak pohon di bumi daripada bintang di galaksi kita Bima Sakti. Kita tahu ada sekitar 3 triliun pohon di bumi dan sekitar 100-400 miliar bintang di galaksi.